saya nggak pernah ngajak orang milih saya, Bang. Kok gitu? Ya. Jadi saya bertemu orang itu hanya berdiskusi, Bang. Oh, diracuni dulu nih. Kalau bicara ketahanan pangan, Bang, memang keberpihakan anggaran pun tidak ada di ketahanan pangan, Bang. Tidak ada. Tidak ada. Wah, ini DPR-nya yang jadi- ngomong, berarti benar kan gitu. Jadi secara programnya mungkin dia bagus, Bang, ya. Tapi diimplementasi ke masyarakatnya banyak sekali catatan, Bang. Banyak catatan. Banyak sekali catatan, dan ini ya selalu kita kritik Pak Gubernur setiap paripurna, Bang. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua. Hari ini saya sengaja mengundang Saudara Rocky Chandra, Iya. anggota DPRD Provinsi Jambi yang juga Sekretaris Jenderal Tidar ya. Ya, Tunas Indonesia Raya. Iya, Tunas Indonesia Raya, salah satu organisasi sayap Partai Gerindra, yang ketua umumnya itu kalau tidak salah Mas Aryo ya. Periode lalu Ponakan. Mas Aryo, periode sekarang Rahayu Saraswati. Oh, Rahayu. Hadikusumo. Oh iya, masih keluarga Pak Prabowo. Adiknya Aryo. Oh, adiknya Aryo. Nah, ini Bung Rocky ini Sekretaris Jenderalnya. Ya, jadi betul. sudah pengurus nasional ini. Ya, alhamdulillah. Jadi tidak ada salahnya nanti kita sedikit nyerempet bicara persoalan nasional, politik nasional. Ya capres lah. yang lagi hangat Iya sekarang. lagi hangat. Oke, terima kasih sudah berkenan hadir nih ke Terima kasih. studio kita yang sangat sederhana ini. Abang senior yang sangat luar biasa. Terima kasih saya udah diundang di Iya. kediamannya dengan studio yang luar biasa. Ini yang kita bilang bekerja dengan hati. Iya, alhamdulillah. Sebetulnya sudah lama ingin mengundang itu, dan tadinya saya ingin ngajak berbincang-bincang diskusi soal cawako. Karena dulu Bung Rocky kan juga sempat sih heboh juga Iya. sebagai salah seorang kandidat lah, Betul. bakal calon wali kota Jambi. Tapi terakhir ini yang mengejutkan, justru beliau ini mau bersiap-siap ke Senayan. Nah, sebagai calon anggota DPR RI. Nanti kita gali ini. Iya, iya. Bung Rocky, sekali lagi terima kasih berkenan hadir ke studio kita yang sederhana ini. Apapun yang kita bicarakan, yang jelas tujuannya memberikan informasi, edukasi, dan kalau bisa menginspirasi Iya, betul. masyarakat, khususnya di Jambi ini, terutama menjelang pemilu legislatif 2024 mendatang. Nah, Bung Rocky ini memang saudara sekalian, sebelum kita bicara lebih jauh, pada pemilu 2019, saya tahu persis itu bagaimana dia luar biasa pergerakannya. Ya. Dan dia berhasil merekrut pemilih pemula dan anak-anak millennials, anak-anak muda. Nah, dengan caranya sendiri, dan hampir semua itu pemilih pemula ya, anak-anak muda. 85% anak-anak muda. 85%, dan dia berhasil memperoleh suara terbesar saat itu. Saat itu di perorangan, Kota Jambi. Perorangan di Kota perorangan Jambi. Ya, untuk dapil Kota Jambi. betul sekali. Dan bisa menduduki sebagai wakil ketua. Wakil ketua, betul. Hanya perolehan kursinya kurang, maka PDIP yang dapat ketua DPR-nya. Beliau jadi wakil ketua. Oke, Bung Rocky, kita sebelum melangkah lebih jauh ini bicara masalah persiapan Anda menuju Senayan, saya mau tanya sedikit-sedikit tentang Tidar ini kan. Ya. Ya, Tidar Tunas Indonesia Raya. Tentu segmentasi garapannya. Ya. Kemudian pergaulannya ke anak-anak muda ya, betul sekali. dan itu memang dipersiapkan Tidar ini untuk anak-anak muda, Iya, betul sekali. menampung aspirasi mereka kan, Ya. 17 sampai 35 tahun. Betul Nah, sekali. sebelum Anda cerita lebih jauh tentang Tidar, kok bisa Anda nih jadi ketua Sekjen Tidar itu gimana ceritanya? Anak Jambi, apa memang di sana kurang orang gitu? Nah, cerita sedikit, walaupun agak sedikit terlambat ya. Iya, Ini kan udah tahun keberapa ini? Ini masuk tahun kedua. Tahun kedua. Iya, Nah, betul. cerita sedikit lah. Oke. Ya, ya namanya perjalanan politik ya. Perjalanan politik, perjalanan karir saya yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Saya pun merasakannya sendiri, bahwasanya saya berawal dari memasuki dunia politik ini dari organisasi sayap, yaitu Tidar, dari pengurus, lalu menjadi ketua Tidar, dan saya ingat salah satu dulu yang mendorong saya maju ketua Tidar juga abang waktu itu.
Iya, iya. Ya, bersama teman-teman yang lain Iya, dulu iya, waktu iya, itu. iya. Ambil cepat gitu Ya. ya. Jadi setelah jadi ketua Tidar, saya berproses lagi, didorong oleh pimpinan pada saat itu, Bung Aryo Joyo Hadikusumo untuk mencaleg di Kota Jambi, provinsi Dapil Kota Jambi. Iya. Nah, perjalanan mencaleg itu hasil yang sangat baik, alhamdulillah. Hasilnya juga sangat memuaskan pada saat itu. Iya. Saya mendapatkan suara tertinggi di Kota Jambi, lalu juga bisa membawa 2 kursi dari Kota Jambi. Dan Berapa kalau diingat-ingat berapa suara dulu dapat? 16.200 Suara perorangan kan? ya perorangan, 16.000 ya, oke. 16.200. Dari sana lalu saya jadi pimpinan. Nah, proses lagi pada saat itu kongres Tidar, dan kongres Tidar itu Aryo digantikan dan terpilih pada saat itu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, yang sebelumnya dia menjabat sebagai salah seorang kabid di PP Tidar. Rahayu Saraswati ini juga seorang aktivis perempuan, aktif di pergerakan juga, isu-isu tentang anak, perempuan, stunting, itu isu-isu itu yang memang dia mainkan. Dia juga anggota DPR RI 2014-2019. Setelah terpilih menjadi ketua umum, terjadi dinamika. Dinamika struktur terutama di sekjen. Jadi ada masukan dari pimpinan, dari ketua harian Bang Dasko, dari sekjen Bang Ahmad Muzani, terus juga dari Pak Prabowo sendiri pada saat itu terjadi diskusi, dinamika akhirnya dipilihlah saya sebagai sekjen. Nggak kebayang sebelumnya itu ya? Nggak kebayang. Tentu dengan banyak pertimbangan ya, banyak pertimbangan, dan terutama memang kami di Tidar, dan Tidar ini memang diciptakan memang untuk sebagai wadah anak-anak muda, diciptakan oleh Gerindra, wadah anak-anak muda, regenerasinya Gerindra ke depan, karena kalau kita bicara generasi itu sebuah keniscayaan ya, sebuah kepastian yang akan datang. Di sini adalah momentum memang karena mungkin mereka melihat kinerja saya di Jambi, melihat juga apa yang diperintahkan terhadap saya semuanya mungkin selesai, terus juga banyak terobosan-terobosan yang saya lakukan. Nah, akhirnya dipilihlah saya sebagai sekjen Tidar pada saat itu. Lalu mulai kita membentuk struktur semuanya, lalu kita mulai aktif untuk diamanahkan untuk membentuk lagi Musdalub daerah-daerah di seluruh Indonesia, dilakukan penyegaran semua karena persiapan untuk menghadapi Pilpres 2024. Jadi hampir 1 tahun ini saya keliling di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai ke Papua, untuk mencari anak-anak muda yang potensial, merekrut, lalu juga dijadikan pengurus, lalu juga didorong sebagai caleg, baik itu di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan di tingkat RI. Gitu ya? Iya. Organisasi sayap anak muda ini kan hampir semua partai itu ada. Betul sekali. Bedanya Tidar dengan yang lain itu apa sih? Bedanya Tidar, di Tidar ini nggak melulu kita bicara tentang politik. Nah, itu. Di Tidar ini kita bicara tentang usaha, kita bicara tentang sosial, budaya, nggak melulu tentang politik. Tidak semua orang yang bergabung di Tidar ini tujuannya akan dipersiapkan jadi caleg. Dipersiapkan jadi caleg ataupun ke politik arahnya. Ada yang ke usaha, yang namanya ini jejaring ya, jejaring secara nasional, terus juga semua banyak latar belakang. Ada yang aktivis, ada yang pengusaha, ada yang sosialita, ada yang budayawan. Artinya siapapun bisa. Siapapun bisa. Tidak mesti harus jadi kader Gerindra, Partai Gerindra. Tidak mesti. Bahwasanya nanti di dalam kita akan berdiskusi tentang semangat-semangat perjuangan Gerindra, ya. Tapi untuk menjadi kader Gerindra tidak semuanya harus berpolitik. Mereka akan mendorong Gerindra, mereka akan memenangkan Gerindra melalui caranya masing-masing. Gitu. Jadi semangat kita adalah bagaimana memberikan edukasi kepada anak-anak muda pentingnya politik di negeri ini. Tetapi
tidak lupa juga pentingnya sebuah seorang entrepreneurship, socialpreneurship, terus juga tentang agama, tentang budaya, sosial kemasyarakatan itu juga kita edukasi. Kita ada pelatihan Tunas 1, Tunas 2, Tunas 3, Tunas 4. Oh iya. Kita ada pelatihannya. Jadi Sampai ke daerah juga seperti sampai di ke Jambi daerah. begitu. Jadi untuk menjadi pengurus kota kabupaten harus Tunas 1, Tunas 2. Oh gitu. Untuk Ada tahapannya. Ada tahapannya. Untuk dia jadi pengurus provinsi harus Tunas 3. Untuk dia menjadi pengurus pusat harus Tunas 4. Selain Bung Rocky, siapa anak-anak yang sukses lah akhirnya kader tidar sehingga bisa menjadi anggota legislatif atau apa? Kalau di periode sebelumnya itu banyak sekali ya. Banyak ya. Kalau untuk di pusat itu ada Mas Satrio Budi Jiwandono. Itu dulu kader tidar. Ada Bang Sabam Raja Gugup. Beliau itu sekarang staf sus Kemenhan. Iya. Ada juga Husein Fadullah, itu DPR RI. Itu dari tidar semua Dari dulu. Tidar. Terus juga ada Tia Anggraini, sekarang salah satu anggota DPRD Sumut. Ada Rizky, DPRD Kalteng. Oh. Ada siapa namanya ini? Anton dari dia wakil ketua DPRD Jogja. Ada lagi Dito, bupati, salah satu bupati di Sulawesi. Nah, ini sekjen hafal semua jadi namanya. Iya, oke. Terus Ada yang jadi bupati, ada yang jadi bupati ada juga. Ada yang jadi bupati. Sebentar lagi Bung Rocky jadi wali kota nih. Ya mana tahu ini doa kan. Iya. Kita ikuti alurnya, kita ikuti prosesnya. Tentunya proses itu nggak akan mengkhianati hasil. Gitu. Nah, khusus Jambi nih yang sudah dilakukan tidar nih apa nih kegiatan rutinnya? Ya, kalau waktu saya menjadi ketua tidar dulu memang banyak sekali ya kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Kegiatan-kegiatan dulu pernah kita bersih-bersih pariwisata dulu kami ke Danau Kaco di daerah Kerinci Lembur sana. Kita ngangkut sampah tuh hampir 24 karung dulu. Itu kegiatan sosial kegiatan sosial. Kalau kegiatan keagamaan lebih pengajian-pengajian ya. Di bulan Ramadan buka puasa bersama berbagi takjil dan segala macamnya. Terus juga mengikuti pelatihan-pelatihan bedah buku Paradoks Indonesia secara ininya kan yang akademisnya. Terus pelatihan Tunas 1, Tunas 2. Nah, sekarang sudah beregenerasi di Provinsi Jambi, ketua yang baru, Bung Rengga. Jadi sudah ada yang baru, ini pun masih menyusun ke pengurusan sudah selesai. Ini lagi mau kemarin sudah melaksanakan Tunas 1, Tunas 2 mereka. Terus ada beberapa kegiatan sosial. Tunas 1, Tunas 2 maksudnya gimana tuh? Tunas 1 itu tingkatan pelatihannya. Oh, Ada Tunas 1, ada Tunas 2. Kalau sudah lolos Tunas 1 baru bisa ke Tunas 2. Ya, ada betul. kriterianya. Ada kriterianya, ada penilaiannya. Ada penilaiannya. Betul. Khusus untuk pendidikan politik ada tidak untuk anak-anak tidar? Sangat ada. Jadi Sangat ada. Itu yang barangkali yang paling banyak ya. Jadi pendidikan politik dasar lah. Iya, iya. Mengenalkan mereka ya. Mengenalkan mereka. Iya. Bagaimana sih cara politik itu bekerja. Terus juga kita ada materi tentang trias politika. Ya kan, bagaimana eksekutif, legislatif, yudikatif itu bekerja gitu kan. Terus kita mengenalkan apa sih itu dunia legislatif, eksekutif dan yudikatif. Terus juga bagaimana pelatihan untuk menjadi seorang legislatif, bagaimana kita turun ke masyarakat. Terus juga ada pelatihan entrepreneurship, menjadi pengusaha seperti apa. Ada. Itu sebagai langkah antisipasi agar generasi muda tidak kehilangan di jejak politik. Betul gitu, barangkali ya. Jadi, nah, bagaimana nih Bung Rocky melihat anak-anak muda di Jambi lah gitu terhadap dunia politik ini? Responsibility mereka ya terhadap perkembangan sekarang, kekinian, apakah menurun? Ada juga yang apatis kali ya. jujur ya, melihat dari dekat ya dengan anak-anak muda yang hari ini, apalagi Gen Z, Gen Y, apalagi baby boomer gitu kan. Anak-anak yang memiliki dunia sendiri, asik dengan dunianya sendiri, asik dengan hobinya sendiri. Terus juga memang yang saya amati ya, ada terjadi pergeseran nilai. Nilainya dari mungkin generasi abang, terus ke generasi saya, terus ke generasi yang sekarang ini gitu kan.
memang tidak lepas dari perkembangan teknologi, perkembangan wawasan, perkembangan ilmu yang ada hari ini. Memang terkait dengan politik sendiri, jujur hari ini lebih banyak yang nggak peduli sebenarnya. Kalau kita lihat ya, lebih banyak yang tidak peduli, lebih banyak kamu jadi ini, kita tetap gini-gini aja. Iya, bahasa itu sebenarnya sudah lama. Udah. Dan sekarang makin berkembang dan makin berkembang. Nah, Tidar ini hadir memang bagaimana mengedukasi, seperti mengkampanyekan kepada anak-anak muda. Ini loh politik sesungguhnya gitu kan. Iya, tidak yang seperti Anda bayangkan. Iya. Kamu kalau nggak memakai hak kamu, ya otomatis nanti pendidikan yang mengambil kebijakan tentang pendidikan, yang mengambil kebijakan tentang ekonomi, para politisi, semuanya politisi gitu kan. Kalau kamu nggak peduli dengan politik, berarti kamu nggak peduli dengan diri kamu sendiri kan gitu kan. Itu yang barangkali belum sampai ke mereka, atau mungkin karena saking sibuknya dengan game segala macam. Makanya mungkin sentuhannya mungkin yang harus berbeda ya. Kita harus masuk ke hobi-hobi mereka. Perlu kiat tersendiri lah. Perlu kiat tersendiri, betul sekali. Dan untuk di Gerindra berapa persen caleg dari anak-anak muda sekarang? Tentu kan ini evaluasi dari kerja Tidar lah. Kalau secara nasional kita caleg-caleg muda tuh hampir 30%. Anak-anak muda Anak-anak muda. Tapi bukan termasuk artis, bukan ya? Artis yang muda. Di Tidar sendiri kita kemarin di seluruh Indonesia ada sekitar 165. 65 yang kita ajukan itu dari ada yang kabupaten, ada yang provinsi, ada yang RI. Jadi dari 165 itu mungkin nanti menjelang DCT masih bertambah lagi pengajuan-pengajuannya. Jadi dari di daerah sendiri mereka pun juga welcome terhadap masuknya anak-anak muda ini karena dengan langkah-langkah yang berbeda yang mereka miliki dengan terobosan berbeda, dengan gaya komunikasi yang berbeda. Nah ini memang terjadi penyesuaian di daerah masing-masing lah, karena berbeda daerah, berbeda kultur, berbeda gerakannya. Nah anak-anak muda di daerahnya, saya menarik sekali melihatnya. Menjadi Sekjen Tidar ini banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Turun saya ke Aceh, rupanya kultur anak mudanya seperti ini. Turun saya nanti ke NTB, ke NTT juga seperti itu. Ada situasi yang berbeda terhadap anak-anak muda di sana. Turun lagi ke Jogja, berbeda. Problematikanya pun berbeda-beda. Dinamikanya berbeda, problematikanya berbeda-beda, pola pikirnya berbeda-beda. Nah, itulah mungkin yang membawa besar Indonesia gitu ya. Jadi memang menjadi sekjen ini sebuah keberkahan bagi saya. Sekaligus tantangan. Karena mengisi banyak sekali memori-memori pemikiran saya dan juga menambah wawasan. Berkahnya itu dapat ilmu. Oke, kita sedikit bicara Tidar tadi. Ini pasti banyak yang kepo ini. Terutama para penggemar atau konstituennya Bung Rocky ya. Di Kota Jambi tentunya. Jangan lupa subscribe dulu, like dulu ini. Wajib itu. Untuk edukasi yang mendidik di Jambi, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Terima kasih. Nah, ini pasti ditunggu-tunggu ini. Bung Rocky kan baru 1 periode ini, mohon maaf ya. Biasanya orang sudah 1-2 periode atau sudah lumayan senior. Ini kan termasuk masih milenial ini. Milenial senior. Kok tiba-tiba ini pemilu 2024 ini meloncat gitu ke DPR RI. Nah ini benar dan ya? Benar lah ya. Pasti benar lah. Benar Bang. Benar ya. Nah tentu langsung saja kita ke pertanyaan intinya. Bagaimana persiapannya? Sebelum ke persiapan nih Bang. Mungkin saya cerita latar belakangnya Bang ya. Kenapa? Jadi ini kan perjalanan Bang ya. Perjalanan karena nggak gujuk-gujuk Rocky maju DPR RI gitu. Begitu. Jadi hasil diskusi panjang, hasil perjalanan politik saya, terus juga hasil diskusi dengan banyak orang. Jadi salah satu yang memotivasi saya adalah saya bertemu salah satu tokoh, beliau menyampaikan, Rocky, kita di Jambi kekurangan orang-orang yang bertarung di Jakarta.
Anak-anak muda lah terutama. terutama anak-anak muda. Banyak sekali anggaran di Jakarta itu yang bisa ditarik ke daerah. Itu salah satunya. Ya, kamu punya potensi untuk itu, kamu punya naungan partai besar, dan jaringan pun sudah lumayan bagus terbangun. Cobalah kamu maju, berjuang. Oh, Gitu. Ini nasihat ini saya dapatkan dari salah satu tokoh di Jambi. tokoh penting lah di Jambi, tokoh sentral itu orang tua kita. Itu yang menjadi selalu saya pikirkan berulang-ulang, apa iya begitu kan? Tantangan jadinya. Tantangan jadi kan. Nah, saya nggak pernah ngucapin itu, saya nggak pernah menceritakan itu. Tiba-tiba begitu saya rapat pimpinan, ketum langsung instruksikan saya, bro, kalau di Twitter bro dan sis ya bro, katakan, Jen, kata dia kan, kamu maju DPR RI ya, kata. Oh, Saya bilang, Tung, izin, ini perintah atau permintaan? atau basa-basi? Atau basa-basi? Ya bisa saja kan. Ini perintah. Iya. Siap. Iya. Nah, sesimpel itu. Jadi saya langsung berpikir apa yang diberikan masukan dari tokoh senior di Jambi ini, saya pikirkan, terus mungkin masuk ke alam bawah sadar saya rasa begitu ya. Rupanya energinya mungkin sampai ke dunia lain, lalu ketum saya memerintahkan saya seperti itu. Diskusi dengan keluarga, oke. Perintah pimpinan dari ketua harian, sekjen, oke, saya siap. Berarti sudah melalui proses perenungan dulu ya? Iya, betul sekali. Iya, dan akhirnya sampai ke satu kesimpulan. Iya, dan juga memang target kita memang bagaimana Gerindra bisa 2 kursi di Provinsi Jambi. Iya. Jadi sudah ada Pak Sultan Adil Hendra, terus juga saya membersamai beliau. Dengan Pak Sultan Adil sudah restu lah pasti ya? Sudah, saya sudah tahu beliau juga sudah restu ya. Kita sama-sama. Sama-sama. Yang namanya ini perjuangan, kita mau memenangkan Pak Prabowo sebagai presiden, kita mau memenangkan Gerindra, dan kita sama-sama. Ya mudah-mudahan Gerindra dapat 2 kursi nanti. Amin, kan. mudah-mudahan. Supaya makin banyak yang berjuang buat Jambi kan. Selama ini menyinggung itu tadi, banyak peluang di Jakarta sana yang bisa dibawa ke Jambi kan itu intinya. Selama ini kan anggota dewan kita di Jambi, DPR RI kan juga sudah berjuang atau belum maksimal? Ya, saya meyakini semua anggota DPR RI juga pasti berjuang ya. Iya. Pasti berjuang, pasti juga mencoba itu semua. Tapi memang powernya kali ya. Mungkin ada juga karena faktor usia, warna ya. Mungkin ya. kalau saya mungkin memberikan warna baru warna lah. Baru, ya. Warna baru dengan pengetahuan yang baru, terus juga dengan jaringan juga yang baru, mungkin begitu ya. Karena ya dalam setiap momentum, dalam setiap kesempatan pastinya ada hal-hal yang baru yang bisa kita gaungkan, hal-hal yang baru yang bisa kita suarakan di parlemen sana. Saya rasa begitu. Contoh salah satunya, apa kira-kira yang ingin diperjuangkan bila nanti sudah duduk di sana? Ya, yang paling penting ini. Yang paling penting bagi saya, karena melihat nih Jambi selama 5 tahun terakhir kan, apa yang mesti diperjuangkan dan yang belum barangkali? Ya, yang paling penting bagi saya bagaimana ruang-ruang aktualisasi anak-anak muda. Oh, oke. Ruang-ruang aktualisasi anak-anak muda ini yang harus memang betul-betul kita perjuangkan. Contohnya? Contohnya kalau olahraga, ruang-ruang olahraganya, sportsnya. Jambi sudah ada, tapi apakah itu mumpuni? Saya rasa juga belum. Belum selesai. Sports center. Ya, oke. Ruang-ruang olahraga yang memang bisa menggapai prestasi ya. Yang kedua, anak-anak muda yang suka dengan budaya dan kecintaannya terhadap Jambi. Budayanya. Terus juga pendidikannya. Itu memang perlu sentuhan dari pusat. Sangat perlu banyak sekali yang kita perlukan dari pusat. Pembangunannya, pembangunan infrastrukturnya, pembangunan ekonomi, pembagian hasil DBH. Oh, itu yang paling seksi isunya ya. Isu-isu bagi hasil migas, bagi hasil pertambangan, perkebunan. Nah,
ini memang menjadi isu-isu penting. Terus juga bagaimana pembangunan sumber daya manusia yang memang hari ini kita lihat butuh terobosan untuk bagaimana anak-anak muda ini lebih kreatif lagi. Hari ini mungkin di Jambi masih sibuk membicarakan bagaimana entrepreneurship. Tapi di luar sana orang tidak lagi berbicara tentang entrepreneurship. Aplikasinya. Tapi socialpreneurship. Oh, iya. Bukan hanya berguna untuk dirinya, tapi berguna untuk lingkungan. Untuk lingkungan. Nah, ini yang memang harus kita bawa. Banyak sekali pelatihan-pelatihan dari pusat sana dengan mentor-mentor yang berlevel nasional baik pun internasional, kita bawa ke Jambi. Bagaimana anak-anak muda ini kita giring, kita masukkan ataupun kita paksa lah bahasanya mereka menjadi orang-orang yang lebih baik lagi, baik dari segi usaha, dari segi semangatnya, dari segi akademisnya. Ini menurut saya yang betul-betul penting kita perjuangkan di Senayan. Itu yang menjadi kegelisahan seorang Rocky Chandra. Iya, betul sekali. Masih bicara tentang anak muda gitu kan. Iya. Dan mudah-mudahan anak mudanya Jambi berpihak ke beliau ini. Oke, kita bicara persiapan menuju Senayan. Tentu pasti itu kan. Ini kan tidak uji coba atau coba-coba aja kan. Memang serius kan. Serius. Nah, tentu persiapannya harus matang kan. Iya. Nah, apakah polanya nanti sama seperti di 2019 sehingga berhasil duduk di provinsi atau ada kiat-kiat lain? Tapi yang menjadi rahasia barangkali tidak usah. Cuman clue-cluenya aja boleh. Atau mau cerita buka-bukaan juga boleh. Nah, sebelum itu dijawab, kita minta dulu nih penonton kita subscribe dulu supaya channel ini bisa berkembang. Jangan lupa teman-teman, seprovinsi Jambi, anak muda, milenial, tonton channel ini. Gen Z, baby boomer, tonton channel ini, penuh edukasi, penuh dengan informasi yang juga nanti akan membuat suasana saat kita nonton ini berbeda. Iya. Mumpung masih ada yang mau ini. Iya. Nah, oke, kita bicara kiat menuju Senayan ini. Siap. Nah, tentu Bung Rocky ini ya sudah banyak pengalaman kan. Selama 5 tahun ini sudah mengevaluasi, kemudian dengan konstituen juga sudah terus dibina. Saya dengar anak-anak muda juga sudah mulai ya ancang-ancang nih, timnya sudah mulai ada di mana-mana. Nah, kira-kira nih apa ini bocorannya nih? Iya, konsep dari sebuah pertarungan lah. Pertarungan itu terutama yang pertama itu adalah niat ya. Niat, kita perbaiki niat, kita luruskan niat, sudah kita luruskan niat, mulai kita fokus kepada tujuan, kita fokus menata konsep, menyusun peta, sudah konsep, peta selesai, baru kita selaraskan skemanya, kita jalankan skemanya, disiplin dengan skemanya, jemput kemenangan. Begitu ya. Berarti hampir-hampir sama lah dengan dulu ya. Hampir sama. Tapi, cuman ini lebih luas. Jadi berkaca di tahun 2019 ya Bang ya. Saya melihat memang banyak sekali, mungkin hampir mayoritas Bang. Mayoritas para calon legislatif ini memakai cara-cara konvensional. Iya. Cara-cara konvensional yang bergerak, yang timnya bergerak, calegnya bergerak, keluarganya bergerak dan segala macamnya. Ya aneh itu memang. Saya juga sudah mau ini. Aneh juga saya lihat sekarang kan saling intip. Iya. Ketika kita tanya kapan ini? Tunggu lihat-lihat dulu lah. Nah, waktu sudah semakin dekat kan? Iya. Terus juga dengan menyebar APK, baleho yang sebar di jalanan begini dan segala macamnya. Nah, saya sendiri Bang mempunyai mungkin konsep yang berbeda. Maksudnya cara kerjanya berbeda. Mungkin apa itu perbedaannya? Tujuannya sama untuk mendapatkan hati masyarakat. Tapi mungkin saya lebih ke memperkuat personal branding Bang. Oke, memperkuat personal branding melalui sosial media, media online, pergerakan, terus juga boleh Abang cek mungkin lihat-lihat intip-intip di media sosial ataupun di spanduk pasti
Kalau karakter desain saya pasti lain daripada yang lain. Iya, iya, iya. Jadi Saya lihat tadi di Instagramnya itu. Apa nama Instagramnya? Rocky Chandra. Rocky_Chandra 12, Bang. 12. Nah, Iya. boleh nih di follow. Nanti kita tampilkan di sini. Iya. Nah, oke. Jadi konsep dari personal branding ini yang berbeda, kita tampilkan desain-desain yang menarik, Bang. Terus juga yang paling penting adalah kita turun ke masyarakat, memperkenalkan diri, Bang. Memang agak lebih capek, Bang. Tapi memang Sambil harus dilakukan. meyakinkan masyarakat. Meyakinkan masyarakat. Bahwasanya, nah masyarakat ini, Bang, dari berbagai macam kultur, dari berbagai macam latar belakang, Ya, budaya dengan segala budaya macam. segala macam. Nah, kita ini juga harus menyesuaikan gaya komunikasinya. Iya, iya, iya. Jadi nggak bisa Setiap daerah itu pasti pasti berbeda-beda. berbeda-beda, Bang. Jadi nggak bisa dengan gaya kita yang Di kota. akademis nih, Bang, akademis, elitis, kita bawa komunikasi Ke ke masyarakat yang kalangannya mungkin kemenengah ke bawah. Iya, iya, iya. Nggak bisa nih, Bang. Jadi memang gaya komunikasinya disesuaikan. harus disesuaikan, Bang. Berarti ini memang harus cerdas. Ya, kita memetakan dulu nih, Bang. Iya, Siapa iya, konstituen benar. kita. Kita petakan, kita turun. Terus juga kita rajut terus, Bang, komunikasi dengan tokoh-tokoh simpul-simpul. Terus kita minta petunjuk dengan yang senior. Ini Iya. wilayah ini gimana sih, kulturnya bagaimana, terus bagaimana cara masuk ke pemudanya, bagaimana cara masuk ke pengajian ibu-ibunya gitu kan, tanpa menghilangkan kultur di daerahnya masing-masing, Bang. Oke. Kita bawa itu komunikasi semuanya, Bang. Makanya dulu saya terbilang baru di Kota Jambi, Bang. Terbilang baru, tapi itu yang saya terapkan. Iya. Saya terapkan, saya jalankan dengan anak muda. Yang paling penting nih, jangan dibuat-buat, Bang. Harus jujur Harus jujur, Bang. dengan mereka. Kalau Harus terluka hati sekali udah jauh. Aduh, Bang. Jadi yang paling sulit itu memang ketika kita menampilkan apa adanya. Kadang kan ada orang yang membuat-buat, memaksa, Bang. Iya, iya. Memaksa dirinya menjadi anak muda. Ada yang mungkin muda tapi penampilannya juga tua, Bang. Tua, iya. Jadi memang di sini kita dituntut untuk memenuhi seluruh karakter ini, Bang. Bukan berarti karakter kita dibuat-buat, enggak. Iya. Tapi memang ini ya kalau saya bilang kepiawaian, Bang. Dan itu tidak mudah juga Dan sebenarnya. nggak mudah, Bang. Perlu tim kreatif juga Oh, sebenarnya. pasti, Bang. Kajiannya panjang. Iya, Bang. Jadi setiap kita pertemuan, setiap kita diskusi, kita pasti ada evaluasi. Iya, iya, iya. Rocky ini, Bang, seorang Rocky ini orang yang paling sering dievaluasi, Bang. Iya, iya, iya. Nih, nanti adik-adik tuh ngomong itu, Bang. Oh. Ini Bang Rocky ini begini, ini nggak bener, ini begini. Selalu begitu, Bang, dikritik. Dan harus siap kita Dan menghadapi harus siap, itu. Bang. Itu di balik layar itu kita bertengkar itu, Bang. Adu argumentasi, adu Bang. gagasan. Betul, Bang. Jadi Rocky mungkin yang awal Abang kenal dulu, mungkin berbicara di depan umum pun tidak bisa. Iya, iya. Mungkin komunikasi publiknya pun tidak bisa. Jadi ketua RT pun belum pernah. Belum pernah. Iya, iya, iya. Jadi setelah ada kegiatan, selesai, duduk kita di warung kopi atau di mana kita dievaluasi, Bang. Dengan adik-adik ini, Bang. Iya, iya. Ini Sambil minum boleh? Boleh, Bang. Ini ada sponsornya, Bang? Enggak. Makanya tutup. Kita dievaluasi, ini Bang Rocky harusnya begini, komunikasinya begini terus. Nah, saya sebagai seorang juga yang diamanahkan untuk memimpin gerbong dan juga dipercaya sebagai pengantinnya, ya harus bisa mengevaluasi diri, Bang. Iya, iya. Saya meyakini seorang pemimpin itu harus menerima kritik dan juga mengevaluasi dirinya untuk terus memperbaiki, Bang. Kalau enggak tuh kita enggak akan besar jadinya. Kalau enggak tuh kita nggak akan besar. Iya. Jangan jadi pemimpin yang kacamata kuda, Bang. Taunya dia aja yang benar. Oke, dari sekian banyak ini tentu sudah keliling ya, tidak hanya di Kota Jambi, sudah ada ke kabupaten-kabupaten lain. Apa yang paling banyak mereka suarakan itu? Pak Rocky nanti kalau sudah duduk tolong perjuangkan ini. Apa rata-rata apa yang mereka keluhkan? Jadi, Bang, saya ini memiliki rumus, Bang. Rumus itu, Bang, saya nggak pernah ngajak orang milih saya, Bang. Kok gitu? Ya. Jadi saya bertemu orang itu hanya berdiskusi, Bang. Oh, diracuni dulu nih. Ini bukan racun nih, Bang. Iya, Ini iya. hanya Racun dalam pendekatan- tanda kutip ya. Pendekatan emosional. Jadi nggak pernah saya bilang, Bang, pilih saya Iya, nggak iya, pernah iya. gitu. Kebanyakan gitu sebenarnya. Ya, jadi saya Jangan lupa ini baju kaos gitu kan.
Jadi saya meyakini untuk meningkatkan dipilih ataupun tidak dipilih kita dengan orang. Ya Bang ya, kita jangan pernah meminta kalau saya Bang. Mereka akan tahu dengan sendirinya. Iya. Saya dengan tokoh-tokoh hanya komunikasi, ketawa-ketawa. Berarti tunjukkan kualitas diri kita. Tunjukkan kualitas, itu tadi Bang. personal branding tadi. Iya. Jadi nanti mereka yang akan mengetahui, oh kamu nyalek ya? Dia akan tahu kualitas kita dengan berkomunikasi, dia kenal dengan kita, dengan sendirinya mereka akan bergerak. Iya. Jadi mendekati seseorang itu tidak harus kita menyampaikan apa tujuan kita, apa kita meminta dengan dia, Bang. Iya. Tapi mereka akan nanti menilai sendiri, Bang. Layak apa enggak kita ini, Bang. Nah, persoalan yang banyak terjadi di daerah ini apa yang menjadi keluhan masyarakat? Nah, kalau dari diskusi Sekaligus kita bicara Jambi hari inilah, Ya. boleh. Sebagai anggota dewan ini kan, wajar bicara itu. Oh iya Bang, jadi Kan fungsinya pengawasan juga, Iya. tidak hanya penganggaran. jadi udah naik terus nih tahapannya nih Ya, Bang. tahap, iya. Dari Sekjen Tidar, Iya. terus juga dari caleg, terus Iya, sekarang iya. saya sebagai fungsi saya. Iya, fungsinya sebagai dewan Iya, ini. iya, iya. Nah, kerjanya apa selama ini kan gitu. Jadi Bang, kalau yang masuk ke kami nih Bang ya, yang paling pertama kalau dari isu-isu besar nih Bang. Oke. Isu-isu besar dulu bagaimana batu bara nih Bang, dulu Bang. Kalau isu lingkungan juga masuk di sana. Bagaimana ketika batu bara ini sudah digali, apa sih endingnya? Ya. Bakal jadi apa Jambi ini? Iya. Apakah jadi Betul. daerah Seribu Danau? Iya. Kita belum tahu ya. Itu isu lingkungannya Bang. Terus bagaimana batu bara ini apakah dia bisa mensejahterakan masyarakat Jambi Bang? Saya udah bicara batu bara ini kepengen sedih saya jadinya. Tapi oke, kita sepintas saja. Ini aspirasi nih Bang ya. Iya. Dengan begitu banyaknya problem yang dihasilkan. Tidak Iya. menutupi Bang, maksudnya di sana juga banyak masyarakat Jambi ataupun luar Jambi yang mencari penghidupan di sana. Oke. Tapi dampak secara elektoral, dampak secara masyarakat luas kan ini Lebih menjadi luas dan lebih lama. ya itu menjadi catatan tersendiri Bang. Iya. Itu aspirasi. Lalu juga bagaimana tingkat kebutuhan pokok, kebutuhan barang pokok sekarang semuanya mahal nih Bang. Iya, terutama Banyak yang beras. mahal, juga nilai inflasi juga lumayan tinggi ya Bang ya, meskipun makin kesini makin lebih baik ya. Baik. Tapi ini harus sangat-sangat diperhatikan lagi dengan pemerintah Provinsi Jambi. Terus juga ketersediaan pupuk, itu juga menjadi catatan Bang. Terus Iya. juga sekarang Bang, agak miris memang Bang, pinang murah, karet Ya, murah. karet murah. Ya kan, sawit pun sudah mulai turun harganya. Turun. Ini Iya, juga harga beras harga mahal. beras mahal, sedangkan komoditinya murah, tapi kebutuhan pokoknya naik nih Bang. Betul. Nah ini yang jadi catatan masyarakat, pemerintah Provinsi Jambi untuk menanggulangi ini Bang. Bagaimana pemerintah ini bekerja betul-betul berpihak kepada masyarakat, bukan hanya seremonial aja yang diperbanyak. Iya, kemarin kebetulan kita podcast di sini sama Bang Usman Nirmulan. Ya, Mungkin udah nonton cerita soal beras kita kan. Iya. Habis-habisan kita cerita soal beras. Ini kan bagian daripada aspirasi masyarakat. Kok pemerintah daerah ya provinsi ini termasuk kota kabupaten sepertinya ya sorry kalau saya salah, kurang perhatian bicara masalah pangan sekarang. Iya kan? memang kurang banget Bang, karena anggaran ketahanan pangannya pun sedikit Bang. Nah, ini kan berarti kan benar gitu kan. Iya Bang. Kenapa kita tidak serius menangani persoalan ini? Sementara problemnya ini sudah di depan mata. Kita sekarang sangat bergantung dengan beras impor. Ya. Kalau impor ini itu bisa saja terjadi kan tiba-tiba sulit atau dihentikan. Apa yang terjadi? Sementara sawah kita sekarang menjadi lahan tidur dan alih fungsinya Ya. sudah terlalu banyak. Kalau bicara ketahanan pangan Bang, memang keberpihakan anggaran pun tidak ada di ketahanan pangan Bang. Tidak ada. Tidak ada. Wah, ini DPR-nya yang jadi- ngomong berarti benar kan gitu kan. Jadi kita bisa bicara kenapa seperti itu, ya sorotannya dari programnya RPJMD-nya pemerintah Provinsi Iya. Jambi tidak menyorot itu Bang.
Dia lebih sekarang bangun infrastruktur. Iya. Iya kan? Gedung-gedung, Jalan, stadion, Dumisake, jalan, gitu ya kan. Dumisake. Terus juga taman, RTH. RTH Aduh, tuh iya. yang begitu bagus tuh Iya, Bang. bagus. RTH tuh, Bang. Bagus sekali tuh. Dengan anggaran Iya, 34 miliar lebih tuh, Bang. 34 Bagus miliar. banget, Bang. Waduh, Salut gila ya. itu. Iya, salut. Pengen netesin mata kita kan di Iya, tengah iya. kesulitan masyarakat Cuma seperti nanam ini. bataku aja gitu Bang ya, 34 miliar Kalau kan. gitu saya mau jadi kontraktor gitu. Salam buat kontraktor ya, Iya, Bang. iya, salam. Iya. Terus juga apa namanya nih, selain dengan bangun itu ada yang lumayan bagus sih Bang, ada Dumisake. Tapi Iya. apakah ini tepat sasaran atau belum? Iya. Juga masih kita intip-intip nih Bang. Iya. Kita lihat tepat sasaran apa enggak? Apakah betul-betul yang menerima itu betul-betul yang punya usaha? Iya, iya. Ataukah hanya bahagian dari tim sukses? Iya, kita iya, juga iya. ini kita pelajari. Terus Iya, juga apa? Bangun 1000 tower nih Bang. Iya, iya, iya. 1000 tower yang saya dapat cuma bukan tower Bang, cuma sinyal Apa itu? internet pakai apa itu? Apa namanya tuh? Nempel satelit kecil-kecil itu Bang. Oh, Yang sebulan iya, sudah iya, mati iya. Bang. Penguat sinyal. Penguat sinyal betul itu Bang. Jadi bukan untuk mengatasi black spot di mana-mana Bukan, dikurang itu Bang. kan. Jadi- Itu kan biayanya kan besar itu. aduh. Jadi ya kita mungkin secara programnya mungkin dia bagus Bang ya. Tapi diimplementasi ke masyarakatnya banyak sekali catatan Bang. Banyak catatan. Banyak sekali catatan dan ini ya selalu kita kritik Pak Gubernur setiap paripurna Bang. Iya, iya. Dengan pelayanan kesehatan juga yang nggak baik-baik saja hari ini kan Bang, banyak sekali catatan. Kemarin juga di paripurna ada yang interupsi. Terus juga sekarang mau dibawa kemana sih Jambi ini lagi. Jambi ini Bang? Iya. Kok makin saya lihat seremonial. Iya. Benar. Itu aja isinya. Kita bicara objektif ya, sesuai dengan kondisi dan fakta di lapangan. Bukan ada persoalan interest pribadi atau kepentingan politik segala macam. Tetapi memang faktanya seperti ini jadinya hari ini Bang, Jambi. kita bicara karena kita sayang Jambi, Bang. Nah, gitu. Kita orang Jambi. Kita bicara karena kita sayang Jambi, kita nggak ada masalah pribadi nih, Bang. Iya, iya. Apalagi saya di DPRD juga ada fungsi pengawasan di situ, kan? Kita bicara itu. Benar. Saya di setiap pandangan umum fraksi saya sampaikan, Bang. Iya, iya. Saya sampaikan apa adanya. Saya kritik, saya kritik, nggak ada masalah. Bahwasanya kita berteman-teman ya semuanya berteman-teman, kita bersaudara semuanya. Tetapi terkait kebijakan, Nah, tidak ada tawar menawar. semua bisa mengkritik, Pak. Iya. Kita bisa bersuara semuanya. Jadi jangan dipikir kita mengkritik terus kita jadi benci, nggak begitu, Nggak, Bang. iya. Konsepnya ya kan? Ya, termasuk konten kita ini, saya juga sering mengkritik itu. Oh iya, Iya kan? harus dong, Bang. Iya. Kok enggak gimana lagi kan gitu. Iya. Sekarang semua terbuka untuk itu. Ruang-ruang untuk kita mengkritik dan yang dikritik pun harus mendengarkan. Jangan Iya. menggunakan dua tangannya menutup telinga atau menutup mata. Dan saya selalu sampaikan juga ya penuhi janjinya. Susun program yang bagus. Jangan hanya sibuk dengan seremonial. Terus juga kemarin defisit anggaran, Bang, hampir 500 miliar. Hampir defisit anggaran. Kok bisa defisit itu gimana ceritanya itu? Nah, defisit ini memang, Bang, Padahal kan sebelumnya udah ketok palu dan sekian. ya Penerimaannya mungkin tidak sinkron Jadi dengan ada- ada pengalihan, ada PAD yang tidak apa namanya tidak terserap. tidak terserap. Terus juga kita juga butuh anggaran yang cukup besar untuk dialihkan ke anggaran pemilu. Oh. Jadi ada beberapa faktor dan memang yang kita lihat di seluruh Indonesia juga mengalami itu. Nah, ini harusnya pemerintah punya terobosan Iya. untuk bagaimana formula-formula untuk mengatasi ini. Ya kita Iya. lihat nanti bagaimana ini. Iya, kita selaku masyarakat ya, kami ini selaku masyarakat tadinya kita berpikir ini pemerintah Provinsi Jambi pasca pandemi ini pastilah banyak kegiatan-kegiatan yang berpihak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ya, Tapi nyatanya ya lebih banyak proyek-proyek mercusuar ya, yang menghabiskan dana ratusan miliar gitu kan. Ya kita nggak tahu lah tujuan Pak Gubernur apa. Hari ini beliau masih gubernur ya kita harus percaya saja gitu kan. Namun kritik tetap kita jalankan gitu kan supaya ini bisa
Jambi ini bisa menjadi lebih baik lah ke depan. Ya. Oke, Bung Rocky, ini bukan pertanyaan terakhir. Tetapi saya juga ingin tahu dan mengulik terus ini terkait dengan rencana dan persiapan untuk menuju DPR RI ini. Menurut Bung Rocky, apa yang membuat masyarakat Jambi mau memilih nantinya? Memilih seorang Rocky Chandra. Masyarakat Jambi itu akan memilih Rocky Chandra ketika dia mengenal, ketika dia tahu, ketika dia paham bagaimana cara kerja Rocky Chandra. Tunjukkan apa selama ini yang sudah pernah dilakukan. Ya, Rocky Chandra Untuk meyakinkan masyarakat nih. Selama menjadi anggota DPRD, fokusnya Bang. Kalau terkait yang bersentuhan dengan masyarakat, itu fokus dengan masjid Bang. Masjid. Mungkin sudah ratusan masjid di kota Jambi yang saya bantu Bang. Oh. Dari hibah anggaran. Jadi ada di DPRD itu yang dilindungi undang-undang ada pokir namanya Bang. Nah pokir saya itu saya fokuskan untuk masjid Bang. Berapa itu anggarannya per masjid? Berbagai Variasi. macam kebutuhan variasi. Ada yang 200 juta, ada yang 100 juta, ada yang 50 juta. Setiap tahun tuh Bang, saya keliling untuk merenovasi, membangun masjid-masjid yang ada di kota Jambi Bang. Kalau gitu saya minta masjid saya ini tolong dibantu. Insya Allah. Iya. Tolong dibantu ini. Lalu juga fokus Rocky kepada UMKM Bang. UMKM ya. Kalau Ibu-ibu. UMKM saya dengar itu. Bahkan beberapa kader PKK di sini saya tahu itu nyebut nama-nama Bung Rocky. Cepat sekali kita dibantu. Ya, jadi UMKM, ibu-ibu, anak-anak muda saya dorong Bang. Kayak mana modal kerja ini betul-betul bisa terserap kepada programnya bagus Bang. Dumi Saki ini bagus programnya Bang. Program untuk UMKM ini ya melalui aspirasi-aspirasi yang saya dapat saya salurkan kepada ibu-ibu UMKM yang membutuhkan. Industri kreatif juga. Industri kreatif betul Bang. Termasuk ini industri kreatif nih. Perlu dibantu nih mestinya ini ya. Terus juga saya pernah dulu Bang ngadain semacam kegiatan pelatihan juga ada Bang, pelatihan UMKM juga ada. Kegiatan UMKM anak muda Bang yang waktu di GOS itu yang kolaborasi betul. fashion anak-anak Jambi, kuliner waktu itu kan itu juga kita garap waktu itu sama anak-anak muda. Ya sempurna belum Bang? Iya. Tentunya pasti banyak kekurangan. Tapi setidaknya seorang Rocky Chandra sudah berhasil memecah kesunyian di tengah anak-anak muda yang galau tentang politik ini. Kan gitu kan? Siap Bang. Jadi apa ya? Saya punya kepuasan tersendiri Bang. Maksudnya kepuasan dalam batin saya. Tujuan saya masuk ke politik, ikut ke politik agar bermanfaat bagi orang banyak. Nah, alhamdulillah meskipun saya rasa jauh dari kata sempurna, tapi setidaknya kebermanfaatan itu banyak yang menikmatinya. Kalau sempurna itu hanya milik Allah, milik Tuhan kan. Tapi setidaknya Anda sebagai anggota dewan di sana tidak sekedar duduk, datang, terima duit gitu kan. Iya, masyarakat, media seperti orang-orang kita-kita ini kan tetap memantau. Ya. Dan salah satunya kenapa saya mengundang Bung Rocky ke sini kan berarti kan ada kriteria yang terpenuhi. Saya juga tidak ingin penonton saya kecewa. Apa yang ngundang Rocky Chandra? Kok ada apa-apanya kan gitu Ngapa-ngapain juga enggak kan? Ya ngapa-ngapain juga enggak kan banyak juga teman-teman saya sendiri juga sih sebenarnya di sana gitu kan. Ya ada yang lebih banyak memilih diam ketika pemilu baru sibuk. Baru gitu. muncul lagi gitu Bang ya? Baru muncul lagi. Nah ini kan fenomena seperti ini hendaknya jangan lagi lah. Karena khususnya generasi muda kita semakin kritis. Betul Bang. Mereka juga ingin belajar gitu kan. Dan kalau bisa ya para politisi ini juga menjadi panutan. Betul Bang. Jangan sampai semakin krisis kepercayaan anak-anak muda ini terhadap politik, makin apatis mereka. Nah, tidak ada generasi lagi kita. Sementara politik ini tidak bisa dijauhi. Betul Bang. Iya kan? Dan Harus- ini bagian daripada pilar demokrasi Benar, kita. Gitu kan? Harus banyak anak-anak muda baik yang masuk ke politik Bang. Iya. Anak-anak muda yang punya pemikiran, yang punya gerakan, yang punya motivasi untuk membangun daerahnya, membangun negerinya kan Bang. Terus juga membawa politik ini dengan cara anak muda Bang. Oke.
Jadi kalau saya nih Bang, kalau saya nih politik ini nggak juga serius-serius amat Bang. Maksudnya politik ini bagian dari kita berteman, bergaul, bersosialisasi, hobi juga. hobi juga gitu kan. Asik ya. Nggak harus politik tentang Kalau tengkaran. dinikmatin jadi asik ya. Bang, asik karena memang bisa dijadiin fashion kok Bang. Iya, Bisa dijadiin fashion juga. Ya anak-anak muda ini bisa membawa politik nih dengan cara anak muda, dengan gaya anak muda, dengan sejenaka mungkin Bang. Nggak juga harus yang serius-serius. Sesuai dengan dunia mereka lah ya. Bahkan Tingkatan dengan mengkritik emosionalnya. hari ini Bang, banyak sekali Bang kritik-kritik jenaka yang keluar kan kalau kita lihat kan Bang. Stand up komedian yang sering mengkritik pemerintah betul. sekarang kan. Mungkin orang melihatnya ketawa. betul. Cuma kalau yang tersinggung tuh waduh, gua lagi dikritiknya. Nah, ini belum lagi di roasting ya, mesti di roasting ya. Iya Bang. Nah, jadi mungkin saya juga mempelajari ya Bang, yang melihat dan mempelajari politik ini dari masa ke masa memiliki kemasan yang berbeda-beda Bang. Iya. Dulu mungkin di zaman Orde Baru kemasannya seperti ini, masuk zaman reformasi, Orde apa namanya ini Presiden Gus Dur, Megawati, SBY berbeda lagi ininya, gayanya. Sesuai zamannya. Sesuai. Masuk Presiden Jokowi dari politik yang kelihatannya elitis menjadi turun ke bawah. Betul-betul bermasyarakat, harus turun ke bawah, harus mulai pencitraannya tinggi dan segala macam. Dan harus turun ke kolong harus dulu ya. turun ke kolong. Sekarang malah bisa dibully ya. Iya. Jadi setiap masa ini ada pergeseran kultur politiknya Bang, dan memang harus kita baca ini Bang, harus kita lihat. Dan sesuai dengan tingkat kecerdasan masyarakat juga. Oke, terakhir ini kira-kira apa yang ingin Bung Rocky sampaikan kepada konstituennya, khususnya kepada anak-anak muda di Jambi nih. Nah, aduh, kalau bisa jangan terakhir deh Bang, enak ngobrolnya Bang. Ini kita sangat ini ya. Enjoy Bang. Iya. Waktu kita juga terbatas. Iya, ini kan sambil melepas rindu sama Bang. Nanti kita akan bicara khusus tentang masalah batu bara ya, masalah lingkungan. Nah, itu saya suka Pilpres sekali. dong Bang. Iya, betul. Jadi bicara pilpres, Pilpres, nanti betul, ya, Bang. setelah nanti Pak Prabowo ada pasangannya lah. Iya, Kita bicara di sini bagaimana Tidar dan khususnya Gerindra di Jambi memenangkan Pak Prabowo. Siap. Oke, nah kira-kira ini apa nih? Jadi yang ingin saya sampaikan mungkin nggak terkhusus pada pemilih, Ya. mungkin pada masyarakat Jambi. Kita memasuki tahun politik, tahun di mana isu bertebaran, berita-berita, baik itu berita baik, berita buruk, hoax bertebaran. Semakin menghangat ini Semakin menghangat, tensi semakin hari akan semakin tinggi. Ya. Jadi mari kita semua cerdas dalam melihat perkembangan ini, membaca berita, men-share berita, menyikapi dari sebuah berita, karena memang untuk menjadi Indonesia yang cerdas, pemilihnya juga harus cerdas. Harus cerdas. Masyarakat Jambi harus anti hoax, harus mari kita ciptakan tahun politik yang damai, tahun politik yang sejuk, tahun Dan kondusif. politik yang kondusif, sehingga kita mendapatkan pemimpin yang juga sejuk, yang juga baik, dan juga betul-betul matang dalam memimpin Indonesia. Oke, terima kasih. Prabowo Presiden. Ini sebenarnya ini udah bisa jadi wali kota juga ini ya. Nanti kita bicara khusus itu. Oke, saudara sekalian, demikian tadi perbincangan kami yang ya cukup panjang juga sih sebenarnya. Terima kasih kepada Abangku Senior. Oke, Sehat-sehat makasih Bang. Ya. Selalu nasihati Oke. adik Abang. Oke, makasih ya. Bang. See you in the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.